Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thoyib. Saya alumni dari Mandrum Blitar, juga alumni dari Ambalan Sultan Trenggono. Hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu Ambalan dan sejarah Ambalan Sultan Trenggono dan Laksamana Kumalahayati. Sebelum kita menuju ke membahas Ambalan, kita harus tahu dulu tentang pramuka. Ada 3 pengertian. Yang pertama adalah pramuka, kepramukaan, dan gerakan pramuka. Dari 3 kata ini, seringkali kita cungkuh dalam mengartikannya. Yang pertama, pengertian kepramukaan. Kepramukaan yaitu proses pendidikan di luar lingkungan. Kalau gerakan pramuka adalah gerakan pramuka itu organisasinya atau badan yang menaungi pramukaan. Untuk pramuka sendiri itu adalah orang-orang yang berada di dalamnya. Jadi seperti itu kepramukaan, gerakan pramuka, dan pramuka. Setelah kita tahu tentang pramuka, selanjutnya ke Ambalan. Ambalan atau gugus depan dulu ya. Gugus depan itu ada beberapa macam. Yang pertama siaga, penggalang, penegak, dan racana pandega. Kalau di kampus kita sebut dengan racana pandega. Karena kita yang dibahas adalah penegak, jadi kita mempelajari tentang ambalan penegak. Ambalan sendiri itu apa sih? Ambalan itu berasal dari bahasa Jawa ambalan yang artinya berulang-ulang, ambal-ambal. Di dalam ambalan itu ada sangga. Jadi ambalan itu menaungi beberapa sangga. Di dalam sangga itu ada 8 sampai 12 pramuka penegak. Nah, di dalam pramuka penegak itu ada 2. Pramuka penegak bantara dan pramuka penegak laksana. Apa sih penegak bantara dan apa sih penegak laksana? Penegak bantara adalah pramuka penegak yang telah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum penegak bantara. Untuk adik-adik yang baru masuk di Ambalan Laksamana Kumalahayati atau Ambalan Sultan Trenggono, pasti nanti akan diarahkan ke penegak bantara dulu, lalu setelah itu diarahkan ke penegak laksana. Penegak laksana yaitu penegak yang telah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum penegak laksana. Setelah itu kita ke struktur ambalan. Di dalam ambalan itu ada strukturnya. Kamabigus pembina seperti ini bisa dilihat. Kamabigus adalah atau bisa disebut dengan kepala sekolah. Pramuka kita menyebutnya Kamabigus. Pembina sendiri ada yang berada di luar dan ada berada di dalam. Jadi pembina dalam, pembina luar. Ini adalah susunan struktur ambalan. Ambalan sendiri, siapa sih yang memimpin ambalan? Disebut apa? Yang memimpin ambalan biasa disebut dengan pradana atau pradani. Mungkin ada di sekolah-sekolah itu yang bisa disebut dengan pradana utama. Di penegak itu terbagi menjadi 2, putra dan putri. Karena terbagi menjadi 2, kita memisahkan antara pradananya. Ada pradana putra atau biasa disebut pradana dan putri pradani. Sekarang ke Dewan Kehormatan Penegak, ada pemangku adat. Nah, ini yang biasa ada di Ambalan yang belum ada di organisasi lain yang hanya ada di pramuka. Pemangku adat adalah seorang atau beberapa orang yang dipilih dari Ambalan dengan tugas melestarikan adat Ambalan, atau bisa kita sebut pemangku adat adalah sesepuh bahasa dari teman-teman gitu ya. Lalu sandi Ambalan. Sandi Ambalan penegak memiliki sandi Ambalan dan adat Ambalan yang disusun, disepakati, dan ditaati oleh ambalan-ambalan sendiri. Jadi setiap ambalan atau gugus depan itu pasti mempunyai sandi adat, di mana sandi adat ini melekat di dalam keseharian di ambalan tersebut. Jadi nanti untuk adik-adik kelas 10, jika ingin tahu apa sih sandi ambalan di Sultan Trenggono dan Laksamana Kumalahayati, bisa tanya ke kakak-kakak kelas 11 dan 12. Yang selanjutnya, sandi dan adat ambalan merupakan gambaran watak
dan pedoman tingkah laku anggota ambalan, sehingga tampak ciri khas kehidupan para pramuka penegak ambalan tersebut. Jadi sandi dan adat ambalan nanti menjadi gambaran watak pedoman tingkah laku dari ambalan tersebut. Dalam kepramukaan, organisasi satuan adalah sangat penting dan merupakan alat pendidikan yang efektif dan efisien karena nantinya bermanfaat bagi anggota pramuka ketika terjun di masyarakat. Sebenarnya pramuka ini menuju suatu kemantapan sikap mental positif, terbentuknya kepribadian yang luhur, berguna bagi dirinya sendiri, berguna bagi nusa, bangsa, dan agamanya. Setelah kita tahu tentang ambalan, kepramukaan, sekarang kita menuju ke biografi Sultan Trenggono. Sultan Trenggono memiliki nama lain yaitu Tungkalo yang lahir pada tahun 1983. Sultan Trenggono adalah raja ketiga Kerajaan Demak dan memerintah pada tahun 1505 sampai 1518. Kemudian tahun 1521 sampai tahun 1546. Sebelum Sultan Trenggono menjadi raja Demak sebelumnya adalah Adipati Unus dari Jepara. Menurut silsilahnya, Sultan Trenggono adalah anak dari Raden Patah dari istrinya yang bernama Ratu Asikah. Jadi kita langsung simpulkan saja bahwa di dalam kepemimpinan Sultan Trenggono ini, kerajaan Demak yang dibawanya bisa berkembang dengan pesat karena beliau sendiri adalah raja yang tidak pernah, istilahnya pada masa pemerintahan sekarang ini adalah korupsi ya. Jadi karena itu ambalan kita dinamakan dengan ambalan Sultan Trenggono. Nah, selanjutnya adalah ambalan Laksamana Kumalahayati. Di sini teman-teman harus tahu atau adik-adik harus tahu Laksamana pertama ini adalah Laksamana Kumalahayati. Laksamana Kumalahayati ini berada di armada perang laut. Ini termasuk perempuan hebat. Ada sedikit cerita tentang sosok perempuan lain yang berbeda generasi dari R.A. Kartini. Kita yang tidak asing adalah ibu kita Kartini, itu pasti tidak asing di telinga adik-adik. Sekarang kita membicarakan tentang wanita hebat lain yaitu Malahayati atau Laksamana Kumalahayati. Merupakan salah satu pahlawan perempuan, Laksamana perempuan pertama di dunia. Kiprah Laksamana Kumalahayati dimulai pada saat dibentuk pasukan yang prajuritnya terdiri dari para janda yang kemudian dikenal dengan nama pasukan Inong Bale. Malahayati adalah panglimanya. Jadi di sini Laksamana Kumalahayati ini adalah pemimpinnya dari pasukan para janda yang disebut dengan Inong Bale. Jadi Kumalahayati ini adalah seorang janda singkatnya. Kabarnya pembentukan Inong Bale sendiri adalah hasil buah pikiran Malahayati sendiri. Malahayati juga membangun benteng bersama pasukan dan benteng tersebut dinamai dengan Benteng Inong Bale. Asal Laksamana Kumalahayati ini dari Aceh, terbilang besar dengan armada yang terdiri dari ratusan kapal perang. Bayangkan satu perempuan memegang dengan ratusan kapal perang. Kita bisa lihat bahwa kepemimpinan Laksamana Kumalahayati ini pada masanya ini benar-benar sangat luar biasa. Jadi untuk adik-adik harusnya sangat bangga karena ambalan dinamakan dengan ambalan Laksamana Kumalahayati. Ini sangat bisa sebagai contoh untuk perempuan-perempuan hebat. Jadi untuk penyemangat saja kita harus mencontoh Laksamana Kumalahayati. Ya mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Untuk pertanyaannya bisa kirim di grup ya. Untuk pertanyaan bisa kirim di grup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.